Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita pada kajian kali ini. Dan kajian kali ini sebagai lanjutan dari kajian yang lalu yang berjudul Ilmu Gaib Semua Berpotensi, di mana kesimpulannya bahwa semua muslim berpotensi mengetahui ilmu gaib dalam bentuk atau dalam esensi keyakinan akan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Mengapa saya katakan gaib? Karena ada banyak manusia di dunia ini yang setengah yakin bahkan tidak meyakini sama sekali akan ayat-ayat Al-Quran, dan itu artinya ayat Al-Quran gaib bagi mereka. Asbab juga tidak meyakini dapat diasosiasikan kepada tidak mengetahui, dan tidak mengetahui itu berarti pengetahuannya tersebut menjadi gaib bagi yang tidak meyakini. Jadi potensi mengetahui ilmu gaib ini bukan hanya Allah berikan kepada muslim, tapi juga kepada semua manusia. Jadi dapatlah dikatakan manusia yang meyakini ayat-ayat Al-Quran adalah mereka yang berilmu gaib dalam bentuk atau esensi meyakini kebenaran semua ayat-ayat Al-Quran. Dan yang wajib dicamkan adalah meyakini di sini karena Allah menghendaki dan menunjuki, bukan mutlak karena kemampuan manusianya. Sahabat sekalian, sebelum kita masuk kepada kajiannya, sedikit perlu saya klarifikasi mengenai sebuah anggapan dari kalangan awam ilmu agama yang melakukan share secara berantai terhadap sebuah status WhatsApp terkait statement anjuran berguru kepada mursyid atau kiai atau para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu agama. Karena ada banyak orang yang kurang berilmu tapi suka mengajar-ngajari atau mempengaruhi dengan menggunakan ayat-ayat setan yang menurut mereka benar, dan ini sangat berpotensi menyesatkan orang. Statement ini ditujukan kepada kalangan yang kurang berilmu agama, yang biasanya mereka saling mempengaruhi dan menebar kebatilan. Namun dilematisnya adalah yang melakukan share statement tersebut justru objek dari statement, yaitu dari kalangan awam ilmu agama. Bukannya menyimak dan berusaha meningkatkan ilmu agamanya, tetapi malah bersikap seolah-olah mereka orang yang berilmu agama dengan melakukan share secara berantai status-status agama. Inilah dilematisnya berdakwah di akhir zaman ini. Yang didakwahi malah ikut-ikutan berdakwah. Semoga di forum kita ini tidak ada figur yang demikian yang suka menyesatkan orang banyak. Sahabat sekalian, kajian kita kali ini terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu apa benar jin atau setan mengetahui hal-hal gaib? Namun perlu saya tegaskan sedikit bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan pengetahuan akan perkara-perkara yang akan terjadi ke depannya, dan atau ilmu yang bisa mendeteksi perkara yang terjadi ke depan. Apa benar kalangan jin atau setan memiliki ilmunya? Sahabat sekalian, dahulu sebelum Islam diturunkan, para jin dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu atau mencuri berita dari langit. Begitu jin mendengar satu kata dari langit, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya untuk membuat fitnah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran, para jin tidak bisa lagi mencuri dengar berita langit, sebab langit dijaga ketat oleh para malaikat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna lamasnas samaa muliat kharasan syadidaw wa syuhuba, yang artinya, dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Surah Al-Jin ayat 8. Mengutip tafsir ayat tersebut, maksud dari ayat ini adalah setelah jin berbicara, di mana mereka katakan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Kemudian jin melanjutkan ucapannya, sesungguhnya kami jin telah mencoba berusaha keras untuk mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dari para malaikat dan panah-panah api menghalangi kami dan bagi siapapun yang mendekatinya.
Pada ayat ini Allah menambahkan lagi pernyataan jin ketika dia mengutus Nabi Muhammad SAW dan menurunkan Al-Quran kepadanya serta menjaga beliau dari jin-jin itu. Langit ketika itu dijaga dengan ketat dan panah-panah api disediakan di seluruh penjuru langit untuk mencegah jin-jin mendekatinya, karena jin bertujuan mencuri berita-berita yang dapat didengar sebagaimana yang sering mereka lakukan. Kemudian lagi berhujah kepada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan At-Tabrani dari Ibnu Abbas. Ia berkata, dahulu jin-jin itu dapat naik ke langit. Para jin itu dapat naik ke langit untuk mendengar wahyu. Ketika mereka mendengar suatu kata, lalu mereka tambah dengan 9 kata lainnya. Ucapan yang mereka dengar adalah benar, tetapi tambahan-tambahan mereka semuanya adalah kebohongan. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, mereka para jin atau setan terlarang menduduki tempat-tempat tersebut, yaitu tempat mencuri berita-berita langit. Lalu mereka sampaikan larangan tersebut kepada iblis, raja mereka. Ketika itu bintang-bintang belum dipakai untuk memanah jin-jin itu. Lalu iblis berkata kepada pengikutnya, para jin atau setan, larangan itu disebabkan suatu kejadian di muka bumi. Lalu iblis mengirim tentara-tentaranya untuk menyelidiki kejadian tersebut. Kemudian tentara iblis menemukan Nabi Muhammad SAW yang sedang mengerjakan sholat di antara 2 gunung di Mekah. Lalu mereka menemui iblis dan menyampaikan penemuan mereka itu kepadanya. Lalu iblis berkata, inilah kejadian yang terjadi di permukaan bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi dan At-Tabrani. Sahabat sekalian, dari ayat dan tafsir tersebut dapatlah kita pertanyakan bahwa pada zaman sebelum Al-Quran diturunkan, apakah pengetahuan jin terkait hal gaib dari perkara-perkara yang Allah tetapkan kejadiannya terjadi di masa depan adalah hasil ikhtiar jin yang legal? Tentunya tidak, karena jin mendapatkan informasinya dari hasil curi dengar perbincangan para malaikat. Dengan kata lain, jin atau setan, berikut juga iblis raja mereka, tidaklah memiliki pengetahuan apa-apa akan hal gaib atau rahasia dari perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan. Al-Quran menginformasikan bahwa di masa Nabi Sulaiman hingga Al-Quran diturunkan, jin atau setan bisa curi-curi berita langit dari perbincangan para malaikat. Itu pun karena sudah menjadi skenario yang Allah tetapkan. Termasuklah juga setelah Al-Quran diturunkan, yaitu ditetapkannya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup. Sejak saat itu, para jin dan setan dan iblis tidak bisa lagi curi-curi dengar berita langit. Itu artinya bahwa pada prinsipnya jin atau setan tidak lagi bisa membuat fitnah terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Karim, sebagaimana yang mereka lakukan pada zaman Rasul-Rasul sebelum Rasulullah dengan memfitnah para Rasul sebagai tukang sihir, dan itu berhasil. Padahal dengan itu mereka bermaksud hanya menebar fitnah dengan menambahkan 9 kata dari setiap satu kata yang mereka curi dengar dari perbincangan para malaikat. Inilah yang disebut sihir itu, atau dengan istilah lain adalah kedustaan setan yang diajarkannya kepada manusia. Jin atau setan juga memfitnah Rasulullah dengan fitnah yang serupa, bahwa Rasulullah adalah tukang sihir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza tutla 'alaihim ayatuna bayinatin qala allazina kafaru lil haqq lamma ja'ahum hadza sihrun mubin, yang artinya, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Surah Al-Ahqaf ayat 7. Ayat ini menceritakan sikap orang-orang kafir ketika Rasulullah menyampaikan firman-firman Allah. Mereka mengingkari dan mengatakan Rasulullah tukang sihir. Namun berbeda dengan kondisi Rasul-Rasul sebelumnya, di mana fitnah orang-orang kafir tersebut tidak berhasil karena jin atau setan tidak bisa memberikan informasi gaib apapun lagi kepada orang-orang kafir tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi fitnahnya tidak pernah terbukti. Sebagaimana Allah tegaskan, sebetulnya Allah hanya memperlihatkan hal-hal gaib itu hanya kepada para rasulnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Imran ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana Allahu liyazarul mu'minina
ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib wa ma kana Allahu liyudli'akum alal ghaib walakinallaha yajtabi min rusulih may yasha wa aminu billahi wa rusulih wa in tu'minu wattaqu falakum ajrun azim. Yang artinya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia membedakan yang buruk dan yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang dia kehendaki di antara rasul-rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar. Surah Ali Imran ayat 179. Sahabat sekalian, jadi jelaslah bahwa jin atau setan itu tidak memiliki pengetahuan apapun tentang hal-hal gaib atau berita-berita langit, terlebih rencana-rencana Allah ke depan, karena semua kegaiban yang Allah tetapkan tersimpul di dalam Al-Quran. Secara otomatis jin atau setan yang mengingkari Al-Quran tidak mengetahui akan hal-hal gaib. Sahabat sekalian, jadi terkait pertanyaan apakah jin atau setan mengetahui yang gaib, jawabannya adalah jin atau setan dan iblis tidak mengetahui sedikit pun hal-hal gaib atau rahasia-rahasia langit, terlebih sejak Islam ditetapkan dan disempurnakan. Bahkan jin atau setan itu tidak juga mengetahui isi hati manusia, karena yang mengetahui isi hati manusia adalah hanya Allah. Maka niat kita, misal mau sholat, mau riya, mau menuntut ilmu, mau yang lain, semua itu hanya antara kita dan Allah saja. Maka dapat dikatakan bahwa meski bangsa jin dapat melihat wujud dan tingkah laku manusia, tetapi jin tidak pernah bisa membaca maupun mengetahui isi hati dan niat manusia. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.